أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع. Coba teman-teman yang belum berhenti dari riba, apa penghalang Anda sehingga tidak mau keluar dari perbuatan riba? Coba kita ulang kembali. Apa definisi riba? Apa itu riba? Telah kita sebutkan, riba artinya az-ziyadah, tambahan. Tambahan dalam bentuk hutang dan semacamnya. Tatkala seseorang berhutang, maka dia jatuhkan tempo waktu dalam pembayarannya. Lalu tatkala pembayaran dilakukan dengan akad di awal, dia berakad akan menambah lebih dari uang yang dia hutangi. Dia berhutang 5.000, tempo waktu dikasih untuk pembayaran seminggu. Pas jatuh tempo waktu seminggu, dia bayar 6.000, 1.000 riba. 1.000 dari hasil hutang tersebut adalah perbuatan riba, dan ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Yaitu orang-orang yang memakan riba, mereka di hari kiamat nanti tidak akan bisa berdiri terkecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan syaitan. Maksudnya apa? Mereka sulit untuk berdiri disebabkan perut mereka buncit karena memakan harta riba. Dan orang sekarang Masya Allah pandai-pandai. Riba dia ganti namanya supaya menjadi halal. Na'udzubillah. Suatu definisi hukum tidak akan pernah berubah hukumnya walaupun definisinya diganti, walaupun namanya diganti. Riba diganti menjadi bunga. Na'udzubillah. Tetap perbuatan riba. Bunga ya bunga, tetap riba, haram. Dan Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lihat, Nabi SAW berikan ancaman bagi orang-orang yang ikut dalam melakukan perbuatan riba. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilir riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para pemakan riba. Wa mukilahu, para pemberi makan riba. Wa katibahu, tukang juru tulis riba. Wa syahidaihi, dan 2 saksi riba. Wa qalahum sawaun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 jenis orang ini, baik orang pemakan riba, orang yang memberikan makan orang lain dengan harta riba, juru tulis riba, dan 2 saksi riba, mereka sama-sama berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana hukuman orang yang melakukan riba? Apa ancaman yang begitu tegas Allah berikan bagi orang yang memakan riba? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-289. Fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Tatkala mereka para pemakan riba tersebut tidak berhenti dari perbuatan riba mereka, fa'danu biharbin minallahi wa rasulih, maka iklankanlah perang untuk Allah dan Rasulnya. Kita diperangi oleh Allah dan Rasulnya tatkala kita memakan harta riba. Kita diperangi. Lalu bagaimana kalau tatkala kita perhatikan? Kita perhatikan sekarang ini. Dia berhaji, umrah, ikut di pengajian, duduk di majelis taklim, bersedekah, solat, dan segala macam ibadah yang dilakukan. Buat apa? Dan kemana ibadah dia? Kalau dia beribadah, buat apa dia beribadah kalau Allah Subhanahu wa taala memerangi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknatnya? Buat apa haji dia? Buat apa umrah dia? Bersedekah dia, membaca Al-Qur'an, duduk di majelis taklim kalau Anda tetap diperangi oleh Allah dan Rasulnya? Ini yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Dan perhatikan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala siksa segala jenis dosa di dalam neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang yang dia terbenam di Nahrud Dam, di sungai darah. Dia terbenam di dalamnya dan dia mencoba naik dari air tersebut, minta tolong. Dan ada orang yang berdiri di pinggiran sungai darah tersebut. Bukannya dia menolong orang yang tenggelam tersebut, akan tetapi malah dia lemparkan batu sehingga masuk ke dalam mulut orang tenggelam dan dia masuk lagi ke dalam sungai tersebut. Begitu hukuman yang diberikan kepada orang tenggelam tersebut. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapakah orang ini?" Maka Jibril mengatakan, "Dia adalah pemakan riba." Bayangkan ancaman bagi orang yang melakukan riba. Kita berhutang dengan hutang riba. Tanah kita beli dengan uang riba. Rumah kita beli dengan uang riba. Baju kita dibeli dengan uang riba. Anak kita dikasih makan dengan uang riba. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu lahmin nabata minal haram fa innan nar aula bih." Daging yang tumbuh dari hasil yang haram, neraka lebih pantas buatnya. Neraka diancam oleh Rasulullah SAW. Gak tahu kita, tak kala bagaimana kita berikan makanan keluarga kita dengan hasil yang haram, terutama riba. Lebih pantaslah daging yang tumbuh dari penghasil yang haram tersebut dibakar oleh nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sebagai kaum muslimin meninggalkan perbuatan riba dan tolong menolong dari orang yang berbuat riba, orang yang bekerja suatu instansi yang di dalamnya terdapat riba haram, orang yang bekerja di bank ribawi, baik tukang sapunya, satpamnya, yang bekerja, juru tulisnya, cleaning service dan seterusnya. Mereka makan dari harta yang haram, maka gaji mereka juga haram. Tiada kebaikan yang bisa mereka ambil. Buat apa kita bekerja mendapatkan gaji yang begitu besar, akan tetapi dilaknat oleh Rasulullah SAW, diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik orang yang bekerja mungkin di setiap harinya cuma mendapatkan uang 15.000, 20.000, tapi mencukupi makannya. Tidak bekerja atau berpenghasilan dari yang haram, itu lebih baik dari mereka yang memakan harta. وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة